Nah, alhamdulillah ketika saya diterima jadi dosen yang di luar dugaan saya justru malah menjadi dosen perbandingan madhab yang dulu tidak jadi kuliah, bahkan akhirnya saya jadi ketua jurusan perbandingan madhab. Jadi dulu niat jadi mahasiswa, ternyata jadi dosen perbandingan madhab, bahkan jadi kaprodinya perbandingan madhab. Nah, ketika Pak Yudian jadi dekan, saya 2 kali mau mengundurkan diri dari kaprodi perbandingan madhab. Alasannya, saya bilang ke Pak Dekan, saya orang hukum bisnis kok jadi kaprodi perbandingan madhab. Apa jawaban Pak Yudian? Aku maunya kamu. Jadi akhirnya saya jadi kaprodi perbandingan madhab dengan background dosen hukum bisnis. Tapi nggak ada yang protes karena saya alumni MAPK Darussalam. Ini gara-gara MAPK nih, Bang. Jadi gara-gara MAPK gitu. Jadi gara-gara di MAPK saya bisa jadi kaprodi perbandingan madhab. Dan saya baru 2 tahun kembali ke habitat sebagai dosen ilmu hukum. Jadi saya mungkin 18 tahun jadi dosen perbandingan madhab. Baru 2 tahunan saya jadi dosen ilmu hukum kembali ke habitat. Jadi hikmah dari Darussalam mungkin ketika di Darus saya lebih suka pelajaran umum. Akhirnya saya jadi masuk Fakultas Hukum. Dan yang saya agak aneh lagi sekarang, saya nggak ngurus yang namanya urusan saya bukan di dunia pendidikannya, tetapi di dunia audit. Jadi saya biasa mengaudit ya urusan-urusan keuangan, urusan-urusan SDM, sehingga akhirnya ketika ada pegawai yang bermasalah, ada mahasiswa bermasalah, ada keuangan bermasalah, harus berhadapan dengan tim saya gitu kan. Jadi ini dalam hitungan bulan harusnya sudah diganti, tapi karena COVID, Rektor UIN Jogja belum berganti sehingga sampai sekarang jabatan saya juga masih tetap ngurus yang tidak sifatnya akademik. Jadi akademiknya cuma ngajar doang, sisanya yang non akademik, urusan keuangan, urusan pembangunan dan lain sebagainya. Nah, karena saya orang hukum di UIN ya alhamdulillah kapake gitu dah. Kapakenya karena hikmah saya juga karena di Darussalam itu biasa suruh ngapalin bahasa Arab, sekarang ngapalin pasal jadi di luar dugaan. Cepet gitu. Nah, ketika saya jadi mahasiswa UI, ada dosen yang guyon, kamu silahkan nyontek, tapi pinter-pinteran dengan saya sebagai dosennya. Akhirnya contekan saya pakai Arab gundul. Pasal sekian barang siapa nulisnya pakai huruf Arab. Nggak ketahuan sama pengawasnya. Akhirnya nilainya gede semua itu. Jadi tidak curang tapi melayani tantangan dosen. Kamu boleh nyontek, yang penting kamu dengan saya pinter mana gitu kan. Nah, karena alumni MAPK, jadi pasal itu ditulis pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab gitu kan, akhirnya tidak ketahuan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah banyak hikmahnya. Dan ketika saya di Jogja, silaturahim saya dengan keluarga Darussalam juga dekat. Karena Ang Acep megang pesantren Darul Hikmah di Jogja. Diamanain pegang pesantren Darul Hikmah. Dan saat itu saya juga diamanain bareng-bareng dengan Ang Acep menjadi kepala SMA Darul Hikmah. Jadi saya jadi kepala SMA di kala usia mungkin sekitar 26-27-an lah. 1 tahun saya kuat jadi kepala SMA. Pas mau diperpanjang di tahun kedua oleh yayasan, saya bilang saya nggak bersedia jadi kepala SMA. Kenapa? Nggak pede Pak saya jadi kepala SMA. Kenapa nggak pede? Saya bilang saya ganteng sendiri Pak. Kenapa? Karena kalau kumpulan kepala sekolah saya paling muda sendiri, lainnya sudah di atas 50 tahun mau pensiun. Oke, jadi ya alhamdulillah saya dengan keluarga Darussalam dekat, khususnya dengan Ang Acep.
Kang Fadil, saya dekat, sering ke rumahnya, beliau juga sering ke rumah saya. Dan yang jelas, kalau mudik pun kadang suka barengan juga dengan Kang Acep, Kang Fadil gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dekat. Dan yang jelas ketika saya di Darussalam yang saya ingat, dulu saya paskibra. Bodinya kurus, tinggi, dan langsing. Tapi sekarang ternyata sudah tidak ada tanda-tanda mantan paskibra. Dan yang jelas kutilang darah. Yang jelas ketika ngaji di Darussalam dari Sibaweh mau ke masjid itu pernah jatuh ke sawah. Sehingga banyak kata piku sunnah piku sunnah itu nyemplung ke sawah. Dan yang jelas yang saya ingat di Darussalam itu betapa kita ini sangat menghormati guru. Ketemu guru, kita salaman, kita cium tangan, dan rupanya saya jadi ingat ilmu itu yang barokah itu apabila ada izin, ada ridho dari guru. Satu ketika ada acara di Bandung, saya saat itu ketemu Kang Sopyan juga. Lalu ada, saya nggak salah itu ketemu Hakim Sukabumi. Hakim Sukabumi duduk jejeran. Saya tanya, Kang dari mana? Saya dari PA Sukabumi. Ketika itu saya tanya, Akang alumni IAIN Bandung? Jawabannya tidak, saya alumni IAID. Saya kaget begitu dia nyebut IAID. Karena duduknya sampingan, saya nggak lihat mukanya. Begitu saya